Nah, teman-teman dan para orang tua, hari ini kita boleh sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini juga adalah ibadah awal bulan di mana kita mengakhiri semester 1 kita setelah kita boleh belajar di kelas bersama-sama di semester ini. Dan hari ini juga kita merayakan apa Aduh? Natal! Betul, hari ini ada yang spesial yang berulang tahun, yaitu siapa yang boleh sih ya yang berulang tahun? Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur bersama-sama, maka kita mau bernyanyi bersama-sama teman-teman ya. Semuanya boleh siapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan Yesus bersama-sama. Semuanya sikap duduk yang baik. Kita menyanyi Glory Glory Haleluya. Duduk yang baik, berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bu Siska akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur bersama-sama karena kelahiran Tuhan Yesus untuk kami semua. Tuhan berkati acara ibadah kami dari awal sampai nanti. Biar setiap kami dan semua kami ya Tuhan Yesus boleh diberkati. Makasih Tuhan Yesus, biar namamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, semangatnya masih penuh ya teman-teman ya. Karena semangatnya masih penuh, kita mau berdiri. Yo, semuanya berdiri. Kita mau puji Tuhan adalah sukacita di hatiku. Karena Tuhan memberikan sukacita yang begitu besar untuk kita semuanya. Ayo mari kita menyanyikan dan koleksi dengan penuh sukacita. Oke. Di hatiku ada
Nah, sekarang kita mau lihat nih, teman-teman kita dari kelompok bermain akan menampilkan penampilan mereka yang paling terbaik. Apa ya? Yuk kita mau lihat sama-sama. Terima kasih teman-teman untuk tarian dan nyanyian yang dibawakan oleh siswa KBA dan KBB. Semuanya keren, Bu Siska. Keren banget, luar biasa ya, anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah teman-teman, sekarang ya karena kita merayakan ulang tahun, perayaan yang luar biasa ya, boleh kita rayakan hari ini, maka kita mau bernyanyi lagi, bersuka cita. Hai
besar hingga pada pagi hari ini kita boleh sama-sama merayakan hari Natal. Nah teman-teman, kita akan melihat penampilan puisi dan karya menggambar dari kelas KB dan juga kelas TK. Yuk kita mau lihat bersama-sama. Terima kasih teman-teman untuk penampilan puisi dan karya menggambarnya dari siswa KB dan TK. Semuanya bagus, Bu Siska. Iya, luar biasa ya Bu Lesti ya, gambar-gambar mereka ya. Pohon cemaranya bagus-bagus, indah-indah. Tapi kenapa ya Bu Siska? Setiap kita memperingati Natal selalu ada pohon cemara ya. Kenapa ya Bu Lesti? Bu Lesti mau tahu? Bu Ari mau tahu kenapa? Iya, kenapa Bu Siska? Akan ceritakan kenapa ya. Nah teman-teman semua, pohon cemara mengandung makna penting terkait Natal.
yakni lambang harapan dan kehidupan. Ini karena pohon cemara tetap tumbuh dengan subur dan hijau di tengah musim, di tengah semua musim. Jadi teman-teman, pohon cemara itu akan hidup di semua musim apapun. Dia pohon yang sangat kuat. Hal ini menggambarkan kasih Tuhan Yesus pada manusia yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Nah teman-teman, seperti pohon Natal yang terus tumbuh dan tidak pernah layu atau mati dan terus kuat, ya, begitu pula dengan kasih Yesus kepada kita semuanya, ya teman-teman ya. Oh begitu. Iya, boleh itu boleh siap. Kasih Tuhan yang tak pernah berhenti buat kita semuanya. Terima kasih Bu Siska. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat penampilan tarian dari kakak-kakak TKA. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Terima kasih teman-teman untuk penampilan tariannya yang sangat luar biasa. Nah sekarang kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin.
Nasution selaku perwakilan Majelis GKI Gresik dan Yayasan Genta Kenosis Indonesia. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ibu Mayolena selaku perwakilan guru dan karyawan sekolah Genta Kasih Indonesia. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Mama Nomi selaku perwakilan paguyuban sekolah Genta Kasih Indonesia. Nah teman-teman, kita tadi sudah menyaksikan prosesi penyalaan lilin Natal sebagai lambang bahwa terang dunia telah hadir untuk kita semua. Sekarang teman-teman, saatnya kita menyaksikan penampilan nyanyian dan tarian dari kakak TKB. Thank
bukit dan di mana jua, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Oke teman-teman, terima kasih untuk penampilannya yang sangat luar biasa. Sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hari Natal sungguh senang. Hari Natal sungguh senang, mari kita bergembira, musik indahnya yang Teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, menghadap Tuhan, mohon pertolongan Tuhan ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pujian, penyembahan sudah kami lantunkan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya memberkati anak-anak dan orang tua yang boleh menemani anak-anak ibadah di rumah. Persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami duduk manis mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Kak Diana yang akan melayani firman pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak Diana yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dan teman-teman, ibadah perayaan Natal hari ini akan dipimpin dan dilayani oleh Kak Diana Simanjuntak. Mari kita panggil sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Kak Diana. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, senang Kak Diana hari ini bisa bersama-sama dipercayakan untuk melayani firman Tuhan buat semua anak-anak sekolah Gita Kasih. Wow, hari ini kita akan merayakan Natal, tetapi hari ini kita akan bersama-sama juga belajar firman Tuhan. Sudah siap dengan Alkitabnya? Minta bantuan papa mamanya ya buat anak-anak di rumah ya. Silakan buka dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Ya, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Tema kita pada saat ini adalah Christmas is Simplicity. Nah, kalau anak-anak sudah membuka, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhannya ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Natal tahun ini dan Natal sebelum pandemi tentunya berbeda. Dulu kita merayakan Natal di gereja atau mungkin di sekolah ya. Tetapi saat ini nih kita kebanyakan
masih harus merayakan Natal di mana? Di rumah masing-masing nih, seperti sekarang. Dulu kita bisa bertemu secara langsung bersama teman-teman, bersama guru-guru yang ada. Tetapi sekarang kita hanya bisa berjumpa lewat tatap layar. Seperti sekarang, lewat Zoom atau lewat YouTube. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan tidak hanya itu. Kemeriahannya juga terasa berbeda. Kalau dulu sebelum pandemi, kita itu bisa latihan sama-sama. Karena apa? Mau tampil di panggung, betul nggak? Ya, kita sudah mulai latihan dari mulai bulan Oktober. Anak-anak ada yang mau menari, ada yang mau bernyanyi. Wah, semua latihan bareng-bareng. Rasanya seru dan menyenangkan. Tapi sekarang masih bisa nggak kita tampil di acara Natal? Masih bisa, tapi ternyata kita harus berlatih sendiri-sendiri. Kalaupun latihan bareng-bareng lewat tatap layar lagi. Lalu setelah itu kita harus merekamnya secara sendiri-sendiri, ya. Nah, terus anak-anak yang dikasih Tuhan, kalaupun kita sekarang bisa bertemu nih dengan teman-teman yang ada di sekolah, dengan guru-guru, atau mungkin dengan teman-teman yang ada di gereja, kita udah nggak bisa lagi lihat senyumnya mereka. Kenapa Kak Diana? Karena harus pakai masker. Jadi ketutup sama maskernya, gitu ya. Nah, terus nih, ya, sekarang apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak kan sering dengar ya, prokesnya bagaimana, gitu ya. Wah, rasanya sekarang itu semuanya jadi ribet sekali. Mungkin ada nih di antara anak-anak ya, atau papa mama, atau guru-guru, atau mungkin Kak Diana, atau mungkin ada teman-teman kita mulai kesel nih. Aduh, kesel, marah, atau mungkin ada yang sedih. Karena Natal tahun ini pun harus kita rayakan secara sederhana. Kita bahkan tidak bisa menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Ayo, sudah mulai dengar berita kan? Ya, anak-anak pasti dengar nih papa mamanya cerita atau dengar teman-temannya ya, bahwa entar lagi mau ada PPKM level 3. Wah, itu artinya kita semakin terbatas. Wah, rasanya pusing sekali. Kok rasanya Natal tahun ini jadi nggak greget ya gitu. Mungkin ada yang berkata begitu. Merayakan Natal, tapi berasa seperti nggak merayakan Natal. Karena rasanya kurang seru, rasanya kurang meriah. Mungkin ada yang berkata begitu. Tapi tahu nggak anak-anak yang dikasih Tuhan? Natal seperti ini sangat dekat atau lebih dekat dengan suasana Natal yang pertama kali. Kalau kita ingat ya, Yesus itu lahir di dalam sebuah keluarga yang sederhana. Yusuf dan Maria adalah pasangan yang sangat sederhana. Sebelum Yesus lahir, diceritakan di dalam Injil Lukas ini, mereka harus melalui sebuah perjalanan yang berat menuju ke Bethlehem. Bahkan ketika mereka sudah tiba di Bethlehem dan Ibu Maria ini akan melahirkan, mereka mulai mencari ke sana kemari tempat untuk mendapatkan sebuah tempat yang sangat layak untuk Ibu Maria ini melahirkan. Tetapi Injil Lukas mencatat loh anak-anak, tidak ada tempat bagi mereka saat itu. Ya, jadi tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Padahal waktu itu juga belum ada klinik, belum ada rumah sakit ya yang untuk melahirkan. Akhirnya firman Tuhan mencatat, mereka hanya mendapatkan sebuah kandang. Benar loh anak-anak, firman Tuhan mencatat, sebuah kandang. Ini tempat yang sangat jauh dari layak. Untuk orang tidur saja tempat ini sudah sangat tidak layak. Wah, coba bayangkan nih Kak Diana mau ajak semua anak-anaknya. Bayangkan, karena ini sebuah kandang, pasti tempat ini kan sangat kotor ya. Dan berantakan. Dan pasti, iya tempat ini beraroma binatang, bau. Mungkin di situ ada bau kambing, ada bau kambing domba, bau sapi, keledai, dan macam-macam deh. Ya kalau Kak Diana pikir-pikir ya,
Mungkin saat itu kandang tersebut, ya, kondisi kandang itu pasti jauh dari yang namanya higienis. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Maria dan Yusuf pasti sangat sedih karena tidak bisa memberikan tempat yang layak supaya Yesus itu bisa lahir. Bahkan mereka juga harus menaruh bayi Yesus di atas palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, justru tempat yang paling pertama untuk menyatakan kehadiran Yesus di tengah dunia adalah sebuah kandang yang hina. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, inilah sebenarnya kabar baik dari peristiwa Natal. Terus kalau anak-anak melihat di Injil Lukas pasal 2 ayat yang 8, ya, ayat 8, di situ dikatakan tentang para gembala. Siapa sih gembala ini? Para gembala ini orang biasa loh, anak-anak yang dikasih Tuhan. Bahkan mereka itu termasuk orang-orang yang miskin pada masa itu loh anak-anak. Mereka harus bekerja siang dan malam. Supaya apa? Ya sudah pasti dong, mereka harus memenuhi kebutuhan mereka. Siang hari mereka harus bawa kawanan ternak. Malam hari mereka harus jaga. Kenapa harus dijaga, Kak Diana? Karena binatang-binatang itu khawatir ditangkap pencuri. Atau mungkin ada binatang buas akan menerkam binatang-binatang itu. Tahu nggak anak-anak? Pekerjaan mereka tuh luar biasa sulit. Penuh dengan risiko. Padahal upah yang mereka dapat itu kecil, anak-anak yang kasih Tuhan. Namun yang luar biasa, firman Tuhan loh mencatat anak-anak, mereka ini siapa? Para gembala. Para gembala ini yang pertama kali mendengar kabar kelahiran juru selamat dari malaikat. Bahkan para gembala ini begitu takjub dan kaget menyaksikan paduan suara surgawi. Wow, keren. Natal yang sederhana itu juga dihadiri oleh mereka yang hidup di dalam kesederhanaan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak dilahirkan di istana yang megah dan mewah. Saat itu tidak ada tari-tarian dan kemeriahan seperti kita ya. Kalau tiap Natal kan ada nari-nari, macam-macam ya, acara-acara. Tidak ada makanan mewah. Sebelum pandemi kalau kita ada acara Natal pasti ada makanan-makanan bingkisan, betul ya? Ada hadiah-hadiah. Pada saat itu tidak ada pakaian baru. Semuanya serba sederhana. Namun kasih karunia Allah yang begitu ajaib dinyatakan di dalam kesederhanaan. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam sebuah kandang yang hina. Jadi Natal bukan tentang kemewahan. Natal bukan tentang kemeriahan. Natal adalah tentang Allah yang mulia yang mau hadir di tempat yang hina. Natal adalah tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita semua ini orang-orang yang berdosa. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, kalaupun hari ini kita semua tidak merayakan Natal dengan meriah, dengan mewah, dengan megah, itu tidak apa-apa loh anak-anak. Natal tetap dapat bisa kita nikmati sama-sama. Walaupun dalam kesederhanaan, walaupun dalam keterbatasan. Kita tetap bisa bersyukur karena Natal adalah sebuah peristiwa yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Tentang kasih Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita semua. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, Natal tahun ini bisa kita maknai dengan sederhana. Anak-anak bersama papa mama dan para guru yang ada bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Bisa bersama-sama mengucap syukur dengan apa yang dimiliki sekarang. Bisa bersama-sama mengucap syukur karena apa? Karena sudah disertai Tuhan ini selama sekolah online. Bisa lancar dan bisa selesai sampai dengan hari ini. Ya, kita juga bersyukur meskipun saat ini kita masih mengalami pandemi. Tapi Tuhan tetap memelihara dan menjagai kita. Meskipun mungkin hari-hari yang kita lalui terasa berat. Tapi Tuhan masih menolong kita.
Tuhan juga masih menolong keluarga anak-anak kan? Menolong papa mama, ya. Tuhan juga masih menolong sekolah kita. Masih tetap bisa buka, masih tetap bisa belajar sekalipun online. Jadi Natal akan selalu mengingatkan kita bahwa Sang Immanuel selalu beserta dengan kita dalam semua keadaan kita. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan bersama papa, mama, dan para guru yang ada. Saat Natal, yang penting bukanlah gemerlap lampu-lampu, melainkan gemerlap syukur di hati kita. Yang penting bukanlah pesta dan perayaannya, tapi sukacita di hati kita atas lahirnya Juru Selamat. Karena itu Kak Diana mau mengatakan dan mengucapkan Selamat Natal buat anak-anak, selamat Natal buat papa mama, selamat Natal buat seluruh staf karyawan para guru yang ada di sekolah kita kasih. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Kak Diana. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya Bu Siska dan Bu Lexi, firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Tema firman Tuhannya adalah tentang kesederhanaan Natal, the simplicity of Christmas. Kenapa sih kok kita diberi firman Tuhan tentang kesederhanaan Natal yang sudah disampaikan? Hendaknya dalam situasi yang seperti ini nih ya, mulai Bu Siska masa pandemi ini, kita merayakan Natalnya tidak berlebihan ya, tidak foya-foya, tidak terlalu mewah begitu, tapi hendaknya kita bisa merayakan Natalnya dengan sederhana. Contohnya nih salah satunya kita akan belajar untuk berbagi ya, berbagi ya. Dengan kita berbagi, kita bisa memberikan atau menyaksikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Jadi kesederhanaan Natal bisa dirasakan oleh kita semua dan sesama kita. Begitu Bu Guru ya, luar biasa. Sekarang teman-teman kita akan melihat penampilan terakhir dari teman-teman TKA dan TKB, yaitu penampilan Nyanyian, mereka ada yang menyanyi, ada bahasa Mandarinnya juga. Kemudian ada permainan angklungnya. Yuk kita saksikan sama-sama. Sang Ting Seng Cai Sesang Cheng Wei Ren, Tuhan lahir di dunia dalam wujud manusia. Seng Cai Ma Cheng Li, bangunan tempat lahirnya. Muren Chou Wei Zhen Ren, gembala jadi saksinya. Kristus Asyeni, terima kasih Yesus,
untuk TKA dan TKB, terima kasih untuk penampilan yang sangat luar biasa. Nah, tiba saatnya kita di penghujung acara, kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Lagu ini adalah tariannya dari kelompok bermain B dan A. Yuk kita mau nyanyi sama-sama, ding dong ding. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita, bergembira bersama. Ya puji Tuhan, teman-teman semuanya pasti sangat senang ya. Nah sebelum kita tutup acara kita mau berdoa bersama, doa syafaat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Diana. Mari semua anak-anak, papa mama yang mendampingi anak-anak dan juga para guru, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, hendak menaikkan seluruh permohonan doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh penyertaan dan seluruh pimpinan Tuhan, secara khusus bagi proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang selama ini secara khusus di dalam semester 1 boleh dilaksanakan di Sekolah Gita Kasih Indonesia. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sekalipun banyak keterbatasan di dalamnya, mungkin masih dilakukan dengan daring, bahkan penyampaian pun harus dilakukan secara online. Tuhan bersyukur karena Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya. Dan kami bersyukur juga untuk para guru-guru yang boleh dengan semangat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kreativitas, boleh menyampaikan setiap materi-materi tersebut kepada anak-anak. Kami juga bersyukur buat anak-anak yang boleh tetap punya semangat mengikuti sekolah sekalipun masih secara online. Bersyukur buat papa mamanya yang selalu memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan sebaik mungkin. Bersyukur juga untuk papa mama yang bersedia membantu ketika ada tugas-tugas yang diberikan dari pihak sekolah sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk masa depan dan juga perkembangan dari Sekolah Gita Kasih Indonesia. Tuhan boleh menolong, memberkati, bahkan pihak yayasan yang Tuhan percayakan untuk mengelola sekolah ini juga Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesatuan hati, biarlah mereka boleh memikirkan hal-hal yang baik supaya sekolah ini semakin berkembang. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk penerimaan siswa-siswi yang baru, Tuhan kiranya membuka jalan sehingga ada papa mama yang boleh mempercayakan anaknya untuk boleh dididik di sekolah ini. Kami juga berdoa Tuhan buat GKI Gresik,
Bersyukur karena Tuhan pakai juga GKI Gresik untuk boleh bersama-sama memberikan dukungan penuh bagi sekolah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan gereja GKI Gresik, kiranya Tuhan memberkati. Berdoa untuk hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana, Tuhan berkati di dalam tugas dan panggilannya. Biarlah kehidupannya boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dilayaninya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kesehatan anak-anak maupun papa, mama, dan juga para guru. Berkati mereka semua Tuhan di tengah masa pandemi ini. Tidak mudah bagi kami untuk bisa menjaga kondisi kami, tapi kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami tetap diberikan kesehatan yang lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa, kami bersyukur sepanjang 1 tahun ini Tuhan menyertai kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan menyertai kehidupan kami di dalam kami menghadapi tahun yang baru. Karena itu Tuhan pimpin. Apapun yang terjadi di kehidupan kami di tahun yang baru, kami percayakan bahwa tangan Tuhan akan selalu melindungi dan menggandeng kami, bahkan menyertai kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan para pemimpin kami Tuhan, mereka yang duduk di bangku pemerintahan, sertai pimpin mereka di dalam mereka menjalankan tugas panggilan mereka. Berikan juga hikmat, berikan kesatuan hati, dan biarlah mereka memiliki hati untuk melayani masyarakat. Mereka juga memiliki hati untuk mengembangkan bangsa Indonesia ini. Kami tahu di tengah masa pandemi ini tidak mudah bagi mereka mengemban tugas ini, tapi Tuhan tolong biarlah mampu mereka mengemban tugas dan tanggung jawab dengan pertolongan Tuhan. Dan kami terus berdoa agar Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa kami dari situasi pandemi saat ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyertai seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal sekolah ini. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di mana para guru yang ada, anak-anak yang ada boleh terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan boleh memimpin mereka semua untuk tetap bisa berkarya di dalam Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap ada buat kehidupan kami, dan kiranya Tuhan selalu memberkati dan memimpin kehidupan anak-anak bersama orang tuanya, dan juga para guru dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan akan senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah akhir semester dengan baik dan juga perayaan Natal kita yang istimewa. Terima kasih untuk Papa yang sudah menampingi teman-teman dalam ibadah syukur hari ini dan perayaan Natal hari ini. Terima kasih juga buat ibu guru dan semuanya yang juga mengikuti ibadah kita hari ini. Nah sekarang kita sampai pada satu penampilan yang akan menutup rangkaian acara hari ini. Penampilannya ini Bu Guru ya, penampilan kejutan. Dari siapa ya, teman-teman tahu nggak? Nanti kita akan saksikan sama-sama ya. Siapa sih yang akan memberikan penampilan kejutan itu? Nah sekarang Bu Guru akan menutup acara ini dan mengucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semuanya. Dadah.
Iya. Tapi tangannya Valen harus begini. Oke? 1. Nah. Hai. Buat. Hidup. Yang sana berantai, Ebitri. Say hello. Ibu TU. Halo, hari ini catok-mencatok guys. Yes. Gunung akhirnya Al-Masih terbaring di naungan yang hina dan dan bersuka cita. Kok suka cita sih? Kata-kata dari mana itu? Bersukaria ya? Iya. Waktunya masuk, Bu. Itu kan saya mau salah fokus. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you and Happy New Year. Kayak nyanyi gak nyanyi? Tegang kan aku ndelok gambarku dhewe. Tegang.